Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Apa kabar pemirsa di rumah? Senang sekali saya Reza bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Penyejuk Kolbu. Insya Allah dalam program ini kita akan mendengarkan tausiah dari Kang Ude yang memang luar biasa, selalu semangat dalam menyampaikan dakwah dan juga motivasinya. Kita sapa terlebih dahulu Kang Ude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Ude? Alhamdulillah. Bagaimana Kang Reza juga sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kegiatan juga lancar Pak Ustadz ya? Kegiatan Alhamdulillah lancar. Dengan izin Allah. Keluarga pada sehat Ustadz ya? Keluarga Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Ustadz ya? Amin, amin ya Allah. Sepertinya pemirsa di rumah sudah tidak sabar nih Pak Ustadz ya, mendengarkan tausiah-tausiah dari Pak Ustadz yang simpel, sederhana, tapi ngena nih. Betul, Baik. Insya Allah. Apa sih tema yang akan dibahas pada kesempatan kali ini? Tema kita yang insya Allah akan dipapar di kesempatan kali ini, melanjutkan setelah kajian pekan yang lalu, surat Al-Fil ya. Al-Fil. Nah, sekarang kita masuk ke surat Al-Humazah. Al-Humazah. Jadi temanya adalah makna surat Al-Humazah. Makna surat Al-Humazah ya Pak Ustadz. Baik, saya coba bacakan Pak Ustadz, nanti Pak Ustadz bisa dilanjutkan dengan tausiahnya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa andada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadatun fi amadin mumaddadah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutomah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutomah itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Itulah pemirsa Al-Quran surat Al-Humazah ayat 1-9. Selanjutnya kita akan langsung saja simak uraian makna surat tersebut bersama Kang Ude. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pemirsa Penyejuk Kolbu yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan muliakan, di episode kali ini kita akan membahas mengenai surat Al-Humazah. Satu surat yang paling dihafal, yang mudah dihafal, dan insya Allah selalu senantiasa kita baca baik dalam sholat maupun di luar sholat. Namun sayang, masih banyak di antara kita yang belum memahami surat Al-Humazah. Jangankan tafsir, terjemahnya pun kita masih belum banyak yang tahu. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka tadi sahabat saya Kang Reza mengawali program Penyejuk Kolbu ini dengan membaca surat Al-Humazah
plus disertai dengan terjemahnya. Tentu tidak cukup juga hanya dengan terjemah. Mesti kita paparkan, kita bahas, kita kupas tuntas dari sisi tafsir surat Al-Humazah. Kalau kita perhatikan di ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala mengecam. Allah mengancam kepada orang-orang siapapun bagi setiap di antara kita humazah lumazah, pengumpat, pencela. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah likulli bagi setiap atau untuk setiap humazatin, pengumpat, lumazatin lagi pencela. Pemirsa yang Allah muliakan, kata wailun ini digunakan untuk menggambarkan kecelakaan dan kehinaan atau mendoakan seseorang agar mendapatkan kecelakaan. Kata ini diulang di dalam Al-Quran sebanyak 27 kali. Para ahli tafsir memahami kata wail dalam konteks ayat ini sebagai ancaman untuk orang yang suka mengumpat dan mencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Apa perbedaan humazah dengan lumazah? Kenapa humazah lumazah oleh Allah Subhanahu wa taala dikecam? Dan kenapa humazah lumazah dampaknya adalah kecelakaan bagi pribadi orang-orang yang selalu melakukan humazah lumazah. Kalau kita lihat, Kang Reza, humazah lumazah ini perbedaannya kalau dari huruf, Kang Reza, kalau humazah dengan lumazah itu dari awal hurufnya. Tapi kalau untuk huruf berikutnya sama. Humazah dengan lumazah dari sisi huruf, ini humazah diawali dengan ha, kalau lumazah diawali dengan lam. Perbedaan humazah dengan lumazah, kata lumazah ini biasa diterjemahkan dengan kata pengumpat, berasal dari kata al-hamzu. Al-hamzu itu adalah memojokkan orang lain dengan ucapan. Memojokkan orang lain dengan ucapan itu humazah. Namun kalau memojokkan orang lain dengan ucapan, dengan tindakan, dengan gestur gitu kan, dengan anggota tubuh kita, itu lumazah. Dua-duanya sama dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, wailun, kecelakaan. Baik bagi siapapun yang selalu humazah ataupun yang selalu lumazah. Selalu memojokkan orang lain, menghinakan orang lain, merendahkan orang lain, bahasa sekarang mungkin membuli, ya, memperolok-olok orang lain, baik itu dengan ucapan ataupun dengan tindakan kita, perbuatan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, surat Al-Humazah ini betul-betul surat yang mengingatkan kepada kita agar jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang suka pengumpat, suka pencela. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bisa jadi nih orang yang kita cela, orang yang kita hinakan, orang yang kita perolok-olok, orang yang kita bully, itu lebih baik dibandingkan kita yang membuli, dibandingkan dengan kita yang memperolok-olok dia, kita yang menghina dan merendahkan dia. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, kalau Anda baca surat Al-Hujurat ayat ke-11, dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun, janganlah satu kaum memperolok-olok kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, bisa jadi orang yang diperolok-olok itu jauh lebih baik dari mereka yang memperolok-olok. Wala nisa'um min nisa'in, dan jangan pula perempuan asa ayyakunna khairam minhun memperolok-olok perempuan yang lain, karena bisa jadi, boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Jadi jelas Kang Reza, juga pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita itu di dalam Islam sangat jelas dilarang untuk menjadi pengumpat juga pencela. Apapun alasannya ya. Alasannya biasanya mungkin karena perbedaan pendapatan, bukan perbedaan pendapat. Kalau zaman sekarang perbedaan pendapat, khilafiyah, saya kira semakin banyaknya para ustadz, asatid ya, guru-guru kita
yang bermunculan kemudian menyampaikan fikih ikhtilaf, ya, fikih perbedaan, kemudian menyampaikan kenapa bisa berbeda. Saya kira insya Allah umat Islam sekarang sudah sangat dewasa sekali untuk menerima perbedaan dari sisi fikih, ya. Tapi kadangkala punten, mungkin sebagian dari kita masih belum bisa menerima perbedaan pendapatan. Ketika gaji saya ternyata Kang Reza lebih kecil dari Kang Reza yang kerjaannya, jobnya kan selain host ada MC wedding juga gitu kan. Jadi dipromosikan 50%. Ya, ada kerjaan yang lain, job yang lain. Nah, kalau hati saya nggak bersih Kang Reza, alias hati saya kotor karena perbedaan pendapatan ini, bisa jadi saya menjadi orang-orang yang lumazah. Ya. Apalagi saya jauh dari Allah, sayanya nggak punya iman yang kuat, maka setiap hari pasti saya akan berupaya untuk memojokkan Kang Reza, untuk merendahkan Kang Reza. Bahkan punten, bisa jadi saya akan berupaya terus untuk menjatuhkan Kang Reza, agar Kang Reza hidupnya tidak senyaman sekarang, tidak seenak sekarang. Ya, bisa jadi saya menebarkan berita-berita bohong, berita-berita dusta. Pak Ustadz katanya, gimana kalau beritanya itu betul-betul kenyataan? Ada kebohongan, bukan ada kebohongan. Ada keburukan yang ada pada diri orang yang kita bicarakan. Nah, nanti jawabannya menarik setelah jeda iklannya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan kembali mengenai makna surat Al-Humazah bersama Kang Ude, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini.